Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar buat kalian semuanya ya? Lama bukan menghilang ya, banyak kesibukan kemarin-kemarinnya. Ini sudah agak mendingan dah ya. Sudah memasuki bulan Rajab, bulan yang mana bulan pada tepat Kanjeng Nabi atau Rasulullah SAW perjalanan Isra kan itu. Ini pembacaan tafsir Jalalain ya tentang surat Isra. Awal ceritanya Rasulullah SAW itu Isra jalan waktu malam sampai mendapatkan surat 5 waktu. Ini langsung kajian langsungnya tafsir Jalalain. Suratul Isra'i, ini surat Isra. Subhanah ayatan sihalladhi, maha sucinya zat Allah, asra yang menjalankan ya ladhi bi abdihi kepada hambanya ya ladhi Muhammadin, nyatanya kanjeng Nabi Muhammad. Ini ba di sini huruf jar ya, menandakan ini ba huruf jar lil ilsyaq. Ini menandakan kalau kanjeng Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perjalanannya ketemu Allah itu dengan jasadnya, karena ba ini bermakna lil ba huruf jar lil ilsyaq, untuk ilsyaq kan gitu. Jadi itu kenapa pakai ba di sini, karena menandakan kalau Rasulullah SAW waktu Isra itu ketemu langsung dengan Allah. Tapi kita agak boleh membayangkan pertemuan Allah dengan kanjeng Nabi, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Juga Allah itu mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadits. Penting tahu kalau bahwasanya Rasulullah SAW itu waktu Isra itu bertemu langsung dengan Allah dengan jasadnya. Ini ada ba huruf jar. Lailan pada waktu malam, nusiba dinasabkan ya lafal lailan ala dzarf fi atas darab. Wal Isra, adapun Isra syairul laili itu jalan waktu malam. Wa faitatu dzikrihi, adapun faidahnya menyebutkan lafal lailan, al isyaratu iku isyarah bitangkirihi dengan nakirahnya lafal lailan ila taklili muddatihi, kepada sedikitnya masanya ya lafal lailan. Kenapa lafal lailan di sini dinakirah, pakai nakirah? Karena itu menandakan bahwasanya perjalanannya Rasulullah SAW waktu Isra itu dalam waktu yang singkat. Perjalanannya minal Masjidil Haram. Selamat malam buat Muhammad Jajan Jainuri. Jainur, gimana kabar di sana? Semuanya pokoknya semoga dalam keadaan sehat walafiat, karena ini sekarang bulan-bulan Isra ya. Ini dalil atau pembacaan Al-Qur'an yang awal ceritanya Rasulullah itu Isra sampai mendapat sholat 5 waktu dalam itu. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ay Makkah tekesnya Makkah, ilal Masjidil Aqsa kepada Masjid Aqsa, ay Baitul Maqdis tekesnya Baitul Maqdis, libu'dihi karena jauhnya ya Masjidil Haram, minhu dari ya Masjidil Aqsa, alladzi barakna yang memberi barokah saya punya Allah, haulahu kepada di sekitarnya ya Masjidil Aqsa, bisamari wal anhar dengan banyak buah-buahan dan banyak-banyak sungai, linuriyah supaya mengelihatkan saya dawuhnya Allahu kepada yang dia kanjeng Nabi, min ayatina ay ajaibi kudratina dari keajaiban kekuasaan saya dawuhnya Allah. Innahu sanggunia Allah wa ya Allah sami'ul kudat yang maha mendengar, al-basir utur maha melihat. Maturan keluar boleh, biasa kajian Madura di Indonesia. Lama agak pakai bahasa ya. Al-alimu yang maha tahu, yang tahu bi aqwalin nabi dengan dawuh-dawuhnya kanjeng Nabi, wa af'alihi dan juga kelakuan-kelakuannya kanjeng Nabi. Fa'an amah maka memberi kenikmatan ya Allah alaihi ta'ala kanjeng Nabi bil Isra'i dengan menjalankan waktu malam, al-mustamili ala ijtimaihi yang perjalanannya Nabi itu ala ijtimaihi atas berkumpulnya kanjeng Nabi bil anbiya dengan para nabi. Juga Allah Ta'ala memberi nikmat wa urujihi dan menaikkan kanjeng Nabi ila sama'i kepada langit, wa ru'yati ajaibil malakuti dan juga Allah juga kanjeng Nabi diberi kenikmatan melihat keajaiban alam malakut, wa munajatihi dan juga munajatnya ya kanjeng Nabi lahu marang ya Allah Ta'ala.
Ini fa'an'amah menandakan ada di tafsirnya satunya, ada di tafsir Ibnu Katsir, atau ada di asbabun fili babun nukul asbabun nusul. Asbabun nusulnya surat Asy-Syura ini yaitu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan waktu malam serang Allah, itu tujuannya litarghib, untuk menghibur Kanjeng Nabi. Karena pada waktu itu, pada tahun itu dinamakan Amul Hazan, tahun susah. Yang mana Kanjeng Nabi waktu itu tahun itu ditinggal wafat dengan Siti Khadijah, juga dengan Abu Thalib. Jadi orang-orang pentingnya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi selama menyampaikan agama Allah itu modalnya itu dari Siti Khadijah, karena beliau itu orang yang kaya, juga yang membendengi Kanjeng Nabi itu Abu Thalib. Membendengi dari serangan-serangan kafir itu Abu Thalib. Kedua-duanya pada wafat. Siti Khadijah wafat, Abu Thalib wafat. Maka dari itu Kanjeng Nabi waktu itu dikatakan tahun susah. Sehingga Rasulullah waktu itu banyak serangan dari para kaum Quraisy, sampai menanyakan sesuatu yang gak di luar kepentingan agama gitu pertanyaannya. Seperti contoh pernah tanya itu, Kanjeng Nabi, gimana kalau punya anak itu kok anaknya itu mirip bapaknya atau ibunya, pertanyaan seperti itu. Atau ada lagi pertanyaan ke Kanjeng Nabi orang kafir Quraisy, Kanjeng Nabi kalau masuk surga, kalau masuk surga itu yang makan pertama itu apa gitu kan, pertanyaannya itu gak mensyariatkan gitu. Maka dari itu Rasulullah SAW kan pada tahun susah, juga dalam gemburannya kaum kafir Quraisy, karena sudah kekuatan besarnya sudah gak ada, Siti Khadijah sehingga Abi Thalib, hingga Rasulullah SAW diserang Allah, dihibur untuk berjalan waktu malam. Tentunya itu menghibur Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi itu jalan waktu malam, dijalankan sama Allah, dijalankan waktu malam, dihibur dengan waktu malam, hingga sampai itu Kanjeng Nabi itu tahu pada semuanya para nabi semua. Pada sebelumnya itu Kanjeng Nabi langsung bercerita kalau Nabi Musa wajahnya seperti itu, Nabi Adam seperti ini, juga Nabi Idris seperti ini, diceritakan semua secara Rasulullah. Pada akhirnya Kanjeng Nabi banyak juga lagi yang percaya. Ini asbabun nusulnya. Qala dawu ya Kanjeng Nabi, utituh bil buraki, saya dikasih buruk. Wa huwa adapun ya buruk dabatul abyadu, iku kendaraan yang warna putih. Fauqal himar, lebih tinggi daripada himar, wadunal bagal, dan juga lebih rendah daripada bagal bentuknya. Yada'u, yang mana menaruhkan ya buruk, hafirahu, kepada kaki depannya ya buruk, inda muntahi torfihi, di batasnya penglihatannya. Jadi kecepatannya buruk ini, ketika buruk itu kakinya nyampe kesan pemandangannya, jadi nyampenya kakinya itu tergantung pandangannya. Maksudnya cc-nya itu kalau sepeda ya, cc-nya itu tergantung ini penglihatannya. Misalkan dari bumi, buruk itu melihat bintang, langsung nyampe ke bintang. Jadi nyampenya kaki depannya buruk itu tergantung penglihatannya. Misalkan lihat bintang dari langit dan dari bumi, lihat kepada bintang di atas, kan lihat bintang langsung nyampe ke sana. Jadi cepat gitu. Jadi kecepatannya tergantung penglihatannya. Lihat ke barat, kemana ke barat, nyampe sana ke pokok, tergantung penglihatannya. Maka dari itu Rasulullah SAW waktu Isra itu perjalanannya itu dalam perjalanan singkat, karena yang dikendarai itu buruk, yang mana kecepatannya itu tergantung pada penglihatannya. Lihat dari langit, dari bumi ke bintang, langsung nyampe ke bintang kan gitu. Lihat ke bulan, langsung nyampe ke bulan gitu maksudnya. Farokibtu, maka numpak. Tuh biasa berdura kemarin yang lama agak besar itu. Farokibtu, maka pas mengendarai saya kepada ya buruk, fasyara, maka berjalan ya buruk bi dengan saya, hatta ataitu Baital Maqdis, sampai saya nyampe ke Baitul Maqdis. Nyampe saya ke Baitul Maqdis, farabitu dabatah, maka pas saya mangker itu, biasa Madura ya, lupa lagi bahasa Indonesia ini. Farabitu, maka pas mangker itu nalein itu, ada beta kepada kendaraan tersebut, kepada buruk tersebut, bil halqati allati tarbutu fihi al-anbiya, di bunderan yang bisa dipangkerin, yang mana di tempat itu sudah tempat pemangkirannya semuanya para nabi-nabi. Mangker itu bahasanya.
Nah, summa dakhaltu maka setelah saya nyampe ke Baitul Maqdis, Buraq itu sama saya pangker gitu dah. Ya, dipangker di tempat yang memang pemangkernya para nabi-nabi selain. Summa dakhaltu maka pas keluar saya, fa shallaitu maka pas salat saya fi dalam ya Baitul Maqdis, rakaatain kepada 2 rakaat. Summa kharajtu maka pas keluar saya, faja'a maka datang nih kepada saya Jibril, sapa malaikat Jibril bina'in bi'ina'in min khomarin, membawa dengan wadah dari khomer, membawa satu wadah dari khomer, wa ina'in min labanin, dan satu wadah lagi dari susu. Ketika saya selesai sudah sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis, lalu datang malaikat Jibril membawa 2 wadah, satu wadah itu isi khomar dan satunya lagi isi susu gitu maksudnya. Fakhtartul labana maka saya milih yang isi susu. Qala Jibril, dawuh malaikat Jibril, asabtal fitrata, angin ningin ajunan kajeng auka sambian kajeng Nabi al fitrata kepada kesucian, maksudnya sambian itu milih suci. Summa raja maka pas naik ya malaikat Jibril bi sama saya ilas sama dunia kepada langit dunia, langsung saya naik sama malaikat Jibril ke langit gitu maksudnya. Fastaftah Jibril, nyampe di langit pertama, fastaftah maka mengharap buka Jibril serta malaikat Jibril. Nyampe langit pertama, malaikat Jibril mengharap pintu langit pertama dibuka. Kila pas didawuhkan, man anta siapa kamu? Qala dawuh Jibrilu saya Jibril. Kila didawuhkan lagi, wa mammaka bersama siapa kamu? Qala Muhammadun, ay ma'i Muhammadun, saya bersama kanjeng Nabi Muhammad. Kila dawuh lagi, wa qad ursila ilaihi, apa sudah diutus ke Nabi Muhammad itu? Qala dawuh malaikat Jibril, qad ursila ilaihi, ya sudah diutus kanjeng Nabi itu. Fafutiha lana maka pas dibuka lana opo kepada saya, faida ketika dibuka langit pertama, Nabi Adam, saya berjumpa dengan Nabi Adam, farohaba bi maka pas menyambut gembira Nabi Adam bi kepada saya, wa doa dan mendoakan ya Nabi Adam li kepada saya bi khairin dengan kebaikan. Summa araja maka pas naik ya malaikat Jibril bi sama saya ila sama'i tsaniyati kepada langit yang kedua, fastaftah Jibril maka pas mengharap membuka Jibril pasir malaikat Jibril, fakila maka didahulukan man anta, sama yang kemarin yang barusan man anta, faqala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad, wa qila qad bu'itsa ilaihi qala qad bu'itsa ilaihi. Fafutiha lana maka pas dibukakan kepada kita, kepada saya dan malaikat Jibril, dawuhnya kanjeng Nabi. Faida ketika saya di langit kedua, Nabi Nail kholati, saya berjumpa dengan anak duanya pipi, itna ini asal sintasnya ini, tapi dibuang namanya karena mudhaf ilaih ke kholati. Bi itnail kholati, berjumpa saya dengan anak duanya pipi saya, Yahya wa Isa, nyata nih Nabi Yahya sedang Nabi Isa, farohaba maka pas menyambut gembira Nabi Yahya sedang Nabi Isa bi kepada saya, wada'awa dan mendoakan ya Isa juga Yahya li kepada saya bi khairin dengan kebaikan, ya selamat datang buat Amri, ya barakallahu laka ya. Summa araja maka pas naik ya malaikat Jibril bina kepada saya ila sama'il tsalitsati kepada langit yang ketiga, fastaftah Jibril faqila man anta, qala Jibril faqila wa ma maka qala Muhammad, faqih ini Muhammad ini ya lala syawab ya ini Muhammadun, ini kurang biasa ketikan kita, kemarinnya juga sering salah namanya manusia itu, ini Muhammadun. Faqila wa qad ursila ilaihi qala qad ursila ilaihi fafutiha lana. Ketiga saya nyampe di langit berapa ini? Ini langit berapa? Langit ketiga ya. Ya, ketiga saya nyampe ke langit ketiga, fafutiha lana maka pas dibuka langit ketiga itu untuk saya. Faida ketika saya masuk di langit ketiga, Nabi Yusuf, saya ketemu dengan Nabi Yusuf. Wa idza ketika saya ketemu Nabi Yusuf, wa ya Nabi Yusuf qad u'tiya, benar-benar dikasihkan Nabi Yusuf syatral hasan kepada separuhnya kebaikan. Farohaba maka pas menyambut gembira Nabi Yusuf bi kepada saya, wada'a dan mendoakan Nabi Yusuf bi kepada saya bi khairin dengan kebaikan sama.
Summa araja bina ila syamai rabi'ati fastaftah Jibril faqila man anta qala Jibrilu faqila wa man ma'aka qala Muhammadun ay ma'i Muhammad faqila wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi, apa sudah diutus? Ya sudah diutus, itu maksudnya. Fafutiha maka dibuka lana kepada saya ketika saya nyampe di langit berapa ini? 4. Faida ketika saya ada di langit 4, Nabi Idris, saya jumpa dengan Nabi Idris. Farahaba bi wada'ali bi khairin. Nabi Idris juga menyambut gembira kepada saya, juga mendoakan saya dengan kebaikan. Summa raja bina ila syamil khamisati, maka pas langsung naik ke langit kelima. Fastaftah Jibril faqila man anta faqala Jibril ay ala Jibril. Mubtada'na dibuang, ini khabar ay ala Jibril. Faqilah wa man ma'aka qala ma'i Muhammad asalnya. Faqilah wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaiha. Fafutiha lana faida. Ini ida ini dibuang, dan ini dibuang, fi'ilnya dibuang karena sudah diketahui di sebelumnya. Faida ketika saya masuk di langit kemana ini? Langit berapa ini? Langit 5. Di Harun saya berjumpa dengan Nabi Harun. Farahaba bi wada'ali bi khairin sama. Tsumma araja bina ila samai sadisati. Ketika saya naik ke langit sama malaikat Jibril ke langit ke-6, fastaftah Jibrilu, maka pas mengharap buka sapa malaikat Jibril. Faqila man anta faqala Jibril. Faqila wa ma maka qala Muhammad. Faqila qad bu'itsa ilaihi qala qad bu'itsa ilaihi. Faputiha lana. Ketika saya sampai di langit ke-6, faida ketika dibuka langit ke-6 itu, faida ketika saya nyampe di langit ke-6, Nabi Musa, saya ketemu dengan Nabi Musa. Farahaba bi wada'ali bi khairin tsumma araja bina ila samai. Sama. Setelah ketemu Nabi Musa, Nabi Musa menyambut gembira kepada saya, dia juga mendoakan kebaikan Nabi Musa kepada saya. Tsumma araja bina ila samai sabiati. Langsung saya naik ke langit ke-7. Fastaftaha Jibril faqila man anta faqala Jibrilu faqila wa man ma'aka qala Muhammad wa qila qad bu'itsa ilaihi qala qad bu'itsa ilaihi. Fafutiha lana faida ketika saya nyampe di langit 7, Nabi Ibrahim, saya ketemu dengan Nabi Ibrahim. Faida ketika saya ketemu Nabi Ibrahim, huwa ya Nabi Ibrahim mustanidun ilal baitil ma'mur, itu bersandar kepada Baitul Ma'mur. Saya setelah nyampe di langit 7, saya ketemu Nabi Ibrahim, ketemu beliau bersandar di Baitul Ma'mur. Jadi Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim ini ditaruh di langit 7 sama Allah, ditaruh di Baitul Ma'mur? Karena ini ada cerita dari Al-Hafidz Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, karena Nabi Ibrahim ini yang banal Ka'bah, yang membangun Ka'bah, hingga sama Allah dibalas, yaitu ditaruh di Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur ini ada di langit 7, tempat ibadahnya para penduduk langit, para malaikat-malaikat. Wa idza ketika saya ada di Baitul Ma'mur, huwa ya Baitul Ma'mur yadkhuluh masukhu kepada ya Baitul Ma'mur kulla yaumin, tiap hari. Syaf'una alfin malakin, sopo 70.000 malaikat. Tumala ya'udu, maka tak kembali lagi ya syaf'un ilaihi kepada Baitul Ma'mur. Ini ceritanya di Baitul Ma'mur itu ya, di Baitul Ma'mur itu tiap hari ada 70.000 malaikat yang ibadah di sana. Tapi setelah masuk ke Baitul Ma'mur itu, malaikat-malaikat yang 70.000 itu gak kembali lagi, gini maksudnya. Setelah saya di Baitul Ma'mur, summa dhahaba, maka pas berangkat malaikat Jibril bersama saya ila Sidratil Muntaha, kepada Sidratil Muntaha. Faida ketika saya ada di Sidratil Muntaha, awraquha ka'adhanil filatih, adapun banyak-banyak daunnya ya Sidratul Muntaha, ka'adhanil filati, itu seperti telinga gajah, maksudnya kan ada kopeng kecil jangan turun itu. Ketika saya ada di Sidratul Muntaha, katanya Rasulullah, saya menjumpai di sana daun-daunan, banyak daun-daunan bentuknya seperti kopeng kecil jangan turun. Bahasanya apa? Ya telinganya gajah ya.
bentuknya seperti telinga gajah, daun-daunnya itu. Wa idza ketiga saya di Sidratil Muntaha, samaruha adapun buahnya ya yang ada di Sidratil Muntaha itu kal qolal itu seperti tembayan, banyak-banyak tembayan. Falamma ghasyaya ketiga nutup kepada ya Sidratil Muntaha min amrillahi dari nurnya Allah ma opo perkara ghasyaya yang nutup yammaha kepada ya Sidratil Muntaha taghayyarat maka berubah ya Sidratil Muntaha. Fama ahadun maka tidak ada ahadun sapa satu wong min khalqillahi dari makhluknya Allah Ta'ala yastati itu mampu ya ahad yasifuh nyipati ya ahad kepada ya Sidratil Muntaha min husniha dari bagusnya ya Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu ketika ditutup oleh nur Allah langsung berubah katanya. Jadi setelah dia Sidratil Muntaha itu berubah, tak satu pun makhluk-makhluk Allah itu bisa menyipati atau bisa menyamakan kepada yang lain dari bagusnya Sidratil Muntaha sampai gak bisa digambarkan dengan hal yang lain yang ada di dunia. Ini maksudnya. Qala dawuh ya kanjeng Nabi. Fa'auhallahu ketika saya nyampe di Sidratil Muntaha fa'auhallahu maka para ngasih wahyu Allah ilayya kepada saya ma kepada perkara auha yang mengasih wahyu ya Allah ayhu dayma wa farrada dan mewajibkan ya Allah alayya kepada saya fi kulli yaumin wa lailatin di tiap siang dan malam khamsina sholatan kepada 50 arah-arah sholat. Langsung Allah mewahyukan kepada saya dapat kewajiban satu hari satu malam itu bersolat 50 kali satu hari satu malam. Awalnya diperintah secara dengan Allah yaitu solat dengan 50 kali. Fanasyaltu maka turun saya hatta intahaitu sampai saya nyampe ila Musa kepada Nabi Musa. Faqala maka dawu ya Nabi Musa ma farrada rabbuka ala ummatika apa yang diwajibkan Allah atau yang diwajibkan Tuhanmu yaitu Allah kanjeng Nabi ala ummatik atas umatnya sampian kanjeng Nabi. Qultu dawu saya dawuhnya kanjeng Nabi khamsina sholatan 50 sholat fi kulli yaumin wa lailatin tiap hari tiap malam. Qala dawuh ya Nabi Musa irji ila rabbika kembalilah kamu kanjeng Nabi ila rabbika kepada Allah fas'alhu at-takhfifah maka kamu meminta kepada Allah at-takhfifah kepada keringanan fa inna ummataka karena sungguhnya sopo umatnya sampian kanjeng Nabi la tutiku itu gak mampu ya umat zalik kepada sana khamsina sholatan wa inni haledining saya sungguhnya saya qad balau tuh sungguh-sungguh nyoba saya Bani Israel kepada Bani Israel wa khabartu dan mengkasih kabar saya kepada Bani Israel. Dawuhnya Nabi Musa kamu kanjeng Nabi sampean kanjeng Nabi kembali lagi kepada Allah mengharap keringanan karena umatnya sampean kanjeng Nabi gak mampu satu hari satu malam itu bersolat 50 kali. Saya sudah mencobakan hal ini kepada kaum saya, tapi dia juga gak mampu. Umatnya saya, Bani Israel gak mampu, apalagi umatnya sampean kanjeng Nabi ini maksudnya. Ya, selamat datang buat Yufri Shalfu. Tuh. Yufri Shalfu Fufera ya. Ya. Baca juga dong kiai kitab Ad-Dardir kiai. Saya gak ada kitabnya Ad-Dardir ya. Yang ada tafsir Fathul Mu'in juga ya gitu ya. Ya juga tak beli ya nantinya kitab Ad-Dardir ya. Tak beli juga setelah saya keluar ya. Terus farajatu maka saya kembali lebih kepada pengiran saya kepada Allah. Fakultu maka saya dawuh kepada Allah ay Rabbi aduh pengiran saya atau ya pengiran saya khaffif an ummati ayo Allah ringankan kepada umat saya
fahattoh maka mengurangi ya Allah anni kepada saya khamsan kepada 5. Setelah Rasulullah SAW minta keringanan kepada Allah, yang 50 itu dikasih potongan kortingan senang Allah, yaitu 5. Jadi sisa 45. Jadi satu hari satu malam disuruh sholat 45 kali. Faraja'tu maka pas kembali saya ila Musa kepada Nabi Musa. Qala dawu ya Nabi Musa, mana ini? Ma fa'altah, kepada apa fa'altah kerja sampai Nabi, maksudnya gimana, sudah selesai kamu datang sudah selesai kamu itu minta keringanan kepada Allah, gini maksudnya. Qad hatta, benar-benar ngasih ngurang atau mengurangi, memberi diskon ya Allah anni kepada saya khamsan kepada 5, iya saya dikasih potongan 5 sama Allah. Qala dawuh ya Nabi Musa, inna ummataka sesungguhnya sopo umatnya Pak sampian kanjeng Nabi la tutiku dzalik, tetap tidak mampu sholat yang 45 rakaat, yang 45 kali satu hari semalam, enggak mampu sholat 45 kali satu hari satu malam. Farji ila rabbika, kembali lagi sampian kanjeng Nabi kepada Allah, kepada pengiram Rabbmu Allah. Fas'alhu maka minta keringanan sambian kanjeng Nabi kepada ya Rabb, at-takhfifa kepada keringanan. Fas'al maka mau minta sambian kanjeng Nabi kepada ya Rabb, at-takhfifa kepada keringanan li ummatika untuk umatnya ajunan. Qala dawu kanjeng Nabi, falam asal arji tidak gingsir saya arji iku saya kembali baina Rabbi wa baina Musa, koncar kancir masih jeg benjik can muturan. Saya ajak benjiklah ke Nabi Musa juga ke Allah, koncar kancir saya kepada Allah juga kepada Nabi Musa. Pada akhirnya wayahattu, dan memberi diskon atau mengurangi Allah, memberi diskon kortingan Allah anni kepada saya kepada saya khamsan 5 demi 5. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi diskon kurtingan kepada kanjeng Nabi juga kepada umatnya, kepada kita, yaitu 5 demi 5. Apa yang dimaksud 5 demi 5? Hatta qala sampai dawuh ya Allah ya Muhammadu, he kanjeng Nabi Muhammad, hiya ya khamsan khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailatin, itu 5 sholatan tiap hari tiap malam. Ya dah gini maksudnya. Ya dah kanjeng Nabi dawuhnya Allah misalkan. Contoh. Jadi kanjeng Nabi minta keringanan kepada Allah, pada akhirnya sama Allah itu disuruh sholat satu hari satu malam dengan 5 kali cuman dari 50. Jadi pada akhirnya dikasih potongan, dikasih kortingan, yaitu satu hari satu malam disuruh sholat 5 kali. Tapi gini, bikulli sulatin itu tiap-tiap sholat asrun, adapun 10. Tapi katanya Allah, satu sholat dapat 10. Fatilka adapun sana ya sholat khamsuna sholatan, tetap 50 sholat. Kan enak. Jadi sama Allah yang dikorting cuma kerjanya. Kalau angkanya dapatnya tetap. Misalnya apa? Satu sholat 10. 10 kali 5 ya 50 tetap. Jadi sama Allah diperintahkan bersolat tiap sehari satu hari satu malam 50 kali. Pada akhirnya kanjeng Nabi itu terusan minta kortingan untuk kita, untuk umatnya. Pada akhirnya sama Allah disuruh sholat satu hari satu malam 5 kali. Tapi sama ini dia sama dengan yang sholat 50 kali. Kenapa? Karena satu sholat 10 kali 5 ya 50 kan gitu. Maka dari itu waman hemma, dan siapa orang hemma yang berhimma ya wong, berminat bermaksud ya wong dihasanatin dengan kebaikan, falam yakmalha maka pasti tidak melaksanakan atau melakukan ya wong kepada ya hasanah, kutibat maka dicatat lahu marang yaman hasanatun opo satu kebaikan. Jadi kalau orang sudah ada himma untuk melaksanakan kebaikan, ada himma saja sudah dicatat satu. Fa in amalaha lamu kalau mengerjakan ya wong kepada ya hasanah, kutibat maka dicatat
ya hasanah lahu, untuk ya uang itu asron kepada 10. Tapi kalau dilaksanakan, misalkan niat mau ke pengajian, ada niat saja sudah 10 kalau tidak dikerjakan. Tapi kalau sampean datang ke pengajian, dapat jalannya saja sampean sudah dapat 10. Waman hamma, dan siapa wong yang berminat ya wong bisa yatin dengan kejelekan, walam ya malha, dan tak melaksanakan ya wong kepada ya sayyah, lam tuktab, maka tidak dicatat ya sayyah. Beda dengan kejelekan. Kalau kejelekan walaupun ada minat mau maksiat, misalkan mau ketemuan bukan mahramnya, itu kan maksiat, itu cuman dicatat. Itu kalau cuman ada minat mau ketemuan, itu tidak dicatat. Tapi fa'in amalaha, maka lamun terpaksa melaksanakan ya wong kepada ya sayyah, atau terpaksa melaksanakan ketemuan sama wanita yang bukan mahramnya, kutibat, maka dicatat lahu maryaman sayyi'atun wahidatun, opo satu kejelekan satu. Jadi misalkan sampean terpaksa ketemuan bukan sama mahramnya, itu dicatat 1. Kalau kebaikan 10, kalau kejelekan 1. Panajal tuh titik dah. Setelah saya ada punya Nabi, setelah saya dikasih kortingan sama Allah, disuruh sholat satu hari satu malam 5 kali, tapi pahalanya tetap 50 karena satu sholat 10. Panasal tu, maka turun saya hatta intah tu, sampai saya nyampe ila Musa, kepada Nabi Musa. Fa akhbar tu, maka saya memberi kabar kepada ya Nabi Musa. Faqala, maka dawu ya Nabi Musa, irji ila rabbika, kembali lagi kamu kanjeng Nabi kepada Robnya, fas'alhu at-takhfifa, maka kamu memohon keringanan lagi, li ummatika, untuk umatnya ajunan, fa inna ummataka la tutiku dzalik, umatnya ajunan itu gak mampu sholat satu hari satu malam 5 kali. Kalau prediksinya Nabi Musa, kita ini gak kira mampu satu hari satu malam bersolat 5 kali. Tapi kenapa kita mampu? Alhamdulillah dapat pertolongan dari kanjeng Nabi, juga hidayah dari Allah. Fakultu, maka dawu saya, dawunya Nabi, qad raja'tu ila rabbi, saya sudah kuncarkan diri, sudah kembali kepada Allah, sudah kembali berulang-ulang kembali, maksudnya kada qad misalnya benar-benar kembali saya, maksudnya sudah kembali terus itu. Hatta istahyaitu, sampai saya malu sendiri. Rawahu Syaikhan, ya sudah ya. Jadi kalau ada kesempatan ini, apa yang dinantinya itu saya yang update ya, minta jawabannya di teman-teman, apa setuju Fathul Wahhab, apa lanjut di Anah ya nantinya. Karena apa? Karena kalau Fathul Wahhab kan jarang dikaji ya. Kalau Fathul Mu'in kan adaan sebagian ada. Kalau Fathul Wahhab kan jarang, saya lihat itu jarang di grup-grup itu. Jadi tapi saya tergantung sampai semua nantinya ya. Jadi gini dulu, kalau ada kekeliruan, kehilafan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.